Saudara, seorang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sudarso Pontianak Sabtu 18 November 2023. Korban sebelumnya diantar oleh pihak agen ke Bandara Supadio Pontianak dalam kondisi sakit dan ditinggalkan begitu saja. Ini tenaga kerja kita dari NTT, dari Belu. Dan suami adalah ABD, wanita 26 tahun, warga Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia saat sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudarso Pontianak, Sabtu 18 November 2023. Korban merupakan TKI tanpa dokumen resmi yang masuk melalui jalur tikus bersama sang suami, dibawa oleh pihak agen penyalur TKI ilegal. Setelah 1 tahun bekerja sebagai buruh sawit, korban bersama suaminya berinisial DDC 26 tahun dipulangkan oleh majikan dalam kondisi sakit. Korban juga diketahui sedang hamil 3 bulan. Korban bersama suami pulang melalui jalur tikus perbatasan Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Mereka berdua diantar oleh agen menuju Bandara Supadio. Setelah mengantar, pihak agen meninggalkan mereka berdua begitu saja. Karena kesehatan semakin memburuk, korban tidak diperkenankan untuk diterbangkan, sehingga akhirnya dibawa oleh pengurus Flobamora Kalbar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, nyawa korban tidak dapat tertolong. Jenazah korban dipulangkan ke kampung halaman pada Senin 20 November 2023 dengan biaya dari pihak keluarga dan keluarga besar Flobamora Kalbar. itu hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan lalu karena ngidam terus muntah-muntah, menurut cerita suaminya itu manajer keluarga karena istrinya sakit. Yang kita sayangkan, kenapa tenaganya dipakai, lalu setelah dia sakit, fisiknya dikeluarkan, sehingga sampai ke Pontianak terjadilah mungkin karena lemas, dia ngidam, tidak makan, muntah terus, akhirnya menghembuskan napas di Pontianak di Bandara Supadio. Agentnya juga yang ngantar itu pun diturunkan di bandara, langsung dia jauh balik ke Sambas. Inilah pengakuan suaminya. Untuk warga NTT ini sendiri dari daerah mana asalnya, Pak? Atambua, NTT Kabupaten Atambua. Bahkan satu juga ada yang lumpuh, yang kami dengar ini di Selat Panjang, rumah Pak ini. Ada lumpuh juga itu asal dari Momere. Nah, ini yang kami juga sudah bekerja sama dengan Polda untuk bisa sama-sama mengatasi permasalahan ini. Yang kami mohon, saya dari Pak Ketua Flobamora, Pak Marcel, dan Sekretaris Pak Rafael, mungkin kami kerjasama untuk bekerjasama dengan Polda agar bisa menuntaskan semua permasalahan-permasalahan kemanusiaan itu, khususnya tenaga kerja NTT yang masuk kerja ke Malaysia, yang mengambil jalan pintas mengikuti agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Untuk almarhum ini bersama suami ini udah bekerja berapa lama, Pak, di Malaysia? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Kasus yang sangat ironis ini sebenarnya. Bayangkan almarhum itu dalam posisi hamil sebenarnya. Iya. Ya, posisi hamil kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Nah, harapan kita ini diungkap sebagai hukum. Ini pertanyaan kita sebagai Flobamora dan pertanyaan masyarakat pada umumnya. Gembar-gembor ada penangkapan yang luar biasa tentang agen ini, tapi kok masih ada kegiatan-kegiatan ilegal ini yang menimpa kita punya warga, khususnya warga Flobamora. Yang lucunya lagi, orang yang sebenarnya hanya mau mencari pekerjaan di sini justru dijadikan proses hukum, sementara orang-orang yang benar-benar memanfaatkan, menjual belikan orang, dalam hal ini adalah orang-orang NTT, sudah terjadi masalah malah dibiarkan seolah-olah aparat maupun instansi terkait menunggu harus ada laporan. Nah, ini mungkin harapan kita penegak hukum maupun instansi terkait itu proaktif, dan ini sebenarnya juga bukan hanya tanggung jawab dinas sosial, tapi BP2 NI juga bertanggung jawab di sini.
Ada di mana mereka ketika ada hal seperti ini? Ketika orang yang benar-benar mau mencari pekerjaan, bahkan bekerja di tanah airnya sendiri, hanya karena punya paspor, dianggap itu orang yang akan mau masuk ke Malaysia dan diproses hukum. Dan sekarang sedang diproses hal-hal seperti ini. Ini kan ironis, orang NTT ini menjadi momok bagi oknum-oknum penegak hukum. Pengurus Flobamura Kalbar meminta pemerintah dan pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus TKI ilegal melalui jalur tidak resmi di Kalbar, agar tidak ada lagi orang NTT menjadi korban. Tim Liputan Ruai TV mewartakan.